Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengalaman yang dikemas dalam video yang berjudul "Di mana letak kesuciannya pada spiteng berjalan". Ingin tahu selengkapnya? Silakan simak baik-baik videonya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sahiril asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Pada kesempatan ini saya mohon maaf karena sudah sekian lama saya tidak mengupload karena musim hujan dan juga ya saya ini alhamdulillah baru sembuh. 1 minggu saya sakit meriang karena pergantian musim barangkali. Yaitu pun berkat doa-doa dari para penonton semuanya ya alhamdulillah sekarang saya sudah bisa beraktivitas, bisa berkarya kembali. Seperti yang telah diketahui di video-video saya sebelumnya bahwa raga kasar itu berasal dari setetes air hina, yaitu dari sperma bapak dan sel telur ibu. Berarti raga ini adalah dari barang najis. Makanya kalau sholat pun jika di kain kita yang dipakai sholat itu ada setetes najisnya, itu tidak boleh digunakan, apalagi ternoda oleh kotoran manusia atau kecipratan air kencing, urin, maka sholat kita tidak sah. Artinya di sini saya tidak membahas sholat, saya membahas raga kasar. Raga kasar ini berasal dari setetes air hina. Di dalamnya tiap hari kita isi makanan dan minuman. Inilah spiteng berjalan. Tidak percaya silahkan diberdel saja, pasti di dalamnya itu ada kotorannya, terus ada urinnya, air kencing. Bahkan di tempat sholat kalau ada air kencing ya nggak bisa dipakai sholat, apalagi ada kotoran manusia ya. Artinya bahwa sebaik apapun badan kita dibungkus oleh apapun, baik oleh jubah terbuat dari sutra ataupun dari emas dengan mahkota berlian, tetap saja nih badan kasar kita ini dari yang kotor, tidak akan menjadi mulia. Sebagai contoh kita ambil tai kambing misalnya, walaupun kita gosok-gosok dengan serbuk intan, tetap saja itu tai kambing, tidak akan berubah menjadi intan, sifatnya akan tetap hina. Begitupun dengan raga kita. Sebaik apapun kemasan yang kita gunakan, kostum yang kita pakai, warna apapun, terbuat dari bahan apapun, tetap badan kasar kita ini tidak akan merubah sifatnya menjadi mulia. Ya spiteng adalah tetap spiteng, kotor ya tetap kotor. Nah, lantas di mana letak kesuciannya? Letak kesucian manusia adanya di mana? Kalau raga kasarnya aja ini jelas adalah setetes air hina, setetes dari sel telur ibu dan setetes
sperma Bapa. Di mana letak kemuliaannya badan kasar kita ini? Di mana letak kesuciannya badan kasar ini? Mari kita renungkan. Walaupun kita direndam dengan air 1000 tahun, ya tetap saja hina adalah hina. Tidak akan merubah menjadi mulia. Lantas kesuciannya terletak pada apa? Yaitu 1 tekad, 2 ucap, 3 lampah. Artinya kesucian yang ada dalam diri yang hina ini terletak pada perbuatan, akhlak. 1, kita tekad, niat dalam hati, bersihkan hati, sucikan hati. Artinya yang positif-positif saja, tidak boleh ada yang negatif. Kedua, ucap. Hati-hati kita dalam mengucapkan, karena banyak orang yang masuk ke neraka hanya karena ini. Karena ucapan yang selalu menyakiti hati orang. Ketiga, perbuatan, perilaku. Makanya kenapa Rasulullah diciptakan di Arab Saudi? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memperbaiki akhlak yang berawal dari niat, ucap, dan lampah. Itulah letak kesuciannya. Jadi jangan terlalu pede bahwa dengan kostum tubuh kita yang dikemas sedemikian rupa itu akan dianggap suci. Tidak. Allah tidak akan memandang pakaian, tapi yang dipandang adalah hati kita. Allah tidak memandang suku, tidak memandang ras, tapi memandang hatinya. Hatinya baik tidak, ucapannya baik tidak, perilakunya baik tidak. Itulah yang dikatakan akhlakul karimah. Kita nggak usah pusing-pusing. Contoh manusia yang baik adalah Rasulullah. Ya sudah, ikuti saja Rasulullah. Seperti apa? Dari A sampai Z-nya. Dari tidur sampai bangun tidur. Sampai kembali lagi tidur. Itu seperti apa? Mari kita belajar. Mari kita pelajari akhlak-akhlak Rasulullah yang sedemikian mulianya. Itulah sebagai contoh manusia yang akhlakul karimah. Ya setidaknya kita walaupun tidak 100% ya berupaya sekeras mungkin semampu kita bagaimana kita bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Makanya disinilah kita perlunya belajar, perlunya menggali ilmu. Kita tuntut kemanapun. Ilmu itu adalah untuk mengetahui seperti apa Rasulullah. Itulah manusia yang mulia, yang perlu kita anut, yang perlu kita ikuti suri tauladannya. Makanya selama manusia masih membanggakan raga itu salah. Karena Allah tidak akan melihat raga kita, tapi yang dilihat adalah perilakunya. Pangkat jabatan nggak kepake, tampang tinggal kepake, body nggak kepake, yang kepake adalah perbuatan. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri, mulai dari niat, juga tutur kata, ucapan, jangan sampai menyakiti ataupun menghina orang lain. Yang ketiga adalah perilaku kita sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Di sini saya tidak mengajarkan sebuah ajaran. Di sini saya hanya berbagi hasil daripada spiritual yang sering saya lakukan dalam keheningan, dalam berikrar, dalam meditasi, atau mungkin orang mengatakan beritikaf, bermuzahadah. Ya inilah hasilnya akan selalu saya upload melalui video ini. Bahkan pengalaman-pengalaman spiritual saya yang lainnya insya Allah ke depan akan selalu saya upload. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.